Duduk siap, baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, alhamdulillah ya, kita semuanya sudah berdoa. Mudah-mudahan dilancarkan kegiatan pembelajaran kali ini. Amin. Nah, dilanjutkan seperti biasa kita melaksanakan pembiasaan sebelum pembelajaran, yaitu melantunkan Asmaul Husna terlebih dahulu. Silakan diikuti bersama-sama ya. Ya Rahman, Maha Pengasih, Ya Rahim, Maha Penyayang. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dilanjutkan ya, supaya dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita yang kita cintai, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri dulu semuanya. Ya, silakan duduk kembali. Nah, baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya, Ibu mengecek kehadirannya. Tetapi Ibu minta silakan yang belum rapi pakaiannya dirapikan dulu, alat tulis yang belum siap disiapkan dulu ya, handphonenya juga ya disiapkan. Nah, jika sudah, Ibu minta informasi mengenai teman kita yang tidak hadir ya. Yang tidak masuk hari ini siapa? Kelas 7. Kelas 7 yang tidak masuk hari ini. Citra. Ya. Kenapa Citra? Sakit. Ada kan yang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan supaya bisa belajar bersama kita lagi ya. Dan yang malas, yang apa, kita doakan juga supaya diberikan hidayah oleh Allah agar selalu rajin belajar seperti kalian pada saat ini, karena kalian semua adalah generasi penerus bangsa yang harus terus belajar dan juga harus menjadi pembelajar yang aktif dan kreatif. Itu ya, paham ya? Baik. Nah, kita lanjutkan. Waktu sebelum kalian kelas 7 sekolah dasar, mungkin pernah ya, bahkan sering ya belajar mengenai Al-Quran ya. Pernah ya belajar mengenai surat-surat tertentu. Nah, pada kelas 7 ini pertemuan pertama pada bab 1, kita itu akan memperdalam lagi bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, coba Ibu mau tanya nih ya, apa itu Al-Quran ya? Apa ya definisi Al-Quran? Coba siapa yang tahu definisi Al-Quran ya? Ayo. Kitab suci umat Islam. Ada lagi? Wahyu yang diberikan oleh Allah. Wahyu yang diturunkan Allah. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oke, ada lagi? Oke ya, enggak ya? Jika nah, pada pembelajaran selanjutnya, sebelum dimulai pelajarannya, di sini Ibu ada tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, melalui model PBL, Problem Based Learning. Nah, peserta didik ini dapat membaca, menulis, dan menghafal surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64 dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui model PBL juga, peserta didik dapat menjelaskan kandungan surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 dengan baik dan benar. Nah, biar nambah semangat lagi kita belajar, kita ice breaking dulu ya. Silahkan berdiri semuanya. Kita ice breaking dulu ya.
selanjutnya jika sudah dibaca infografisnya, kita lanjut ke pantun pemantik ya. Nah, kita baca pantun bersama-sama. Nanti ada yang bilang cakep ya. Yang ini pantun pertama, nanti ini bilang cakep. Yang ini pantun kedua, ini bilang cakep. Oke, dari pantun pertama dulu, ayo dibaca. Siang pergi ke taman, cakep. Hari Minggu diam di rumah, cakep. Dengan Al-Quran dilupakan aman, cakep. Dengan hadis dilupakan berkah. Cakep ya. Kira-kira ada yang tahu tidak ya? Ini artinya, maknanya. Coba Ibu minta silakan yang mau ke depan untuk menjelaskan dari pantun ini apa maksudnya. Coba silakan dijelaskan pantun yang pertama. Ayo, Neng, dijelaskan ya, Pak. Menjalankan hidup bermakna sesuai Al-Quran dan hadis. Oke, setuju ya? Terima kasih, duduk kembali. Baik, lanjutkan. Coba kita sekarang bertafakur dulu ya. Silakan untuk diperhatikan dan dibaca. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya. Mereka bertugas membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Rasulullah SAW adalah rasul terakhir. Islam sebagai agama yang dibawanya merupakan ajaran dan petunjuk paling lurus dan benar. Semua ajaran tersebut terdapat pada Al-Quran dan juga hadis. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Al-Quran turun dengan pesan dan ajaran yang bersifat universal. Itu maksudnya apa, Bu? Oh ya, baik ya. Jadi Al-Quran itu turun dengan pesan dan ajaran yang universal. Maksudnya itu adalah, jadi Al-Quran itu tidak hanya ditujukan kepada kelompok tertentu saja, kepada ras atau golongan tertentu saja, tetapi terhadap seluruh makhluk hidup, karena apa itu adalah rahmatan lil alamin, ya gitu ya. Jadi Al-Quran itu rahmat bagi seluruh makhluk, mau itu hewan, manusia, tumbuhan, dan juga yang lainnya. Itu maksudnya ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Sudah paham? Ya. Jika tidak ada, Ibu lanjutkan. Silahkan untuk melihat ke depan. Ada menerapkan bacaan alif lam. Membaca bacaan alif lam. Tetapi sebelumnya Ibu mau mengelompokkan dulu ya. Nah, ini kan kelompok yang sudah sesuai dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, Ibu minta kelompoknya ditukar ya. Silakan 3 anggota atau 4 boleh ditukar. Ditukar anggotanya. Kelompok sini silakan 1, 2, 3 pindah ke sini. 1, 2, 3 pindah ke sini. Ya, silakan. Di ini pindah ke sini. Silakan pindah satu ya, seperti itu. Oke, kita sudah mengacak kelompoknya. Siap, coba perhatikan ya penjelasan dari Ibu. Menerapkan bacaan alif lam. Bacaan alif lam ini dibagi menjadi 2. 1 alif lam komariah, 2 alif lam samsiah. Coba huruf alif lam komariah ada berapa? 14. Sebut. Kemudian di sini alif lam komariah dan juga alif lam samsiah ada perbedaan. Silakan diperhatikan. Yang pertama alif lam komariah dulu ya. Alif lam
Jadi bukan izhar. Nasi.